Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Rizka, perwakilan dari kelompok 12, akan menjelaskan pemikiran dari Axel Honneth mengenai Love, Society, and Agape. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Andini Rizka, yang kedua Nandatri, yang ketiga Misarotul, dan yang terakhir Aditya Alif. Biografi Axel Honneth. Axel Honneth adalah seorang filsuf Jerman yang merupakan profesor filsafat di Universitas Frankfurt dan Universitas Columbia. Dia juga direktur Institut für Sozialforschung di Frankfurt am Main, Jerman antara 2001 dan 2018. Honneth lahir di Essen, Jerman Barat pada 18 Juli 1949. Axel Honneth merupakan filsuf kontemporer dari mazhab kritis Frankfurt. Honneth berada dalam jajaran pemikir besar sekolah kritis ini setelah Adorno, Horkheimer, dan Habermas. Teori kritis. Perlunya satu teori kritis di dalam masyarakat informasi yang baru. Harus memiliki hubungan dalam dunia nyata, sejalan antara teori dengan praktik. Teori klasik banyak memberikan manfaat dalam perkembangan teori secara kontemporer, namun kelemahannya mereka memisahkan pengetahuan dan juga praktik. Contoh, teori kritis klasik Horkheimer dan Adorno. Dasar pemikiran. Pemikiran Axel Honneth banyak terinspirasi dari pemikiran Hegel. Salah satunya adalah perjuangan dalam mendapatkan pengakuan. Honneth menemukan ide-ide Hegel menarik bukan karena fokusnya terhadap pengenalan tetapi juga menghubungkan moralitas dengan sentimen moral rakyat dan menunjukkan cara perasaan yang muncul akibat kurangnya pengakuan akan menimbulkan konflik sosial. Patologi sosial. Patologi sosial berasal dari kurangnya kehidupan sosial yang baik. Hal ini berasal dari berkurangnya rasionalitas instrumental membentuk hubungan masyarakat yang eksploitatif. Patologi sosial terjadi karena kurangnya 3 aspek moral, yaitu afektif, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, patologi sosial harus diatasi oleh rekognisi, yaitu memberi ruang atau pengakuan terhadap subjek. Dasar teori rekognisi. Honneth mengambil jarak pemikiran dari Habermas. Menurut Honneth, teori tindakan komunikatif Habermas belum cukup mengatasi konflik sosial dalam masyarakat modern. Honneth lebih memperhatikan dimensi prakognitif dan sisi afektif manusia sebagai prakondisi bagi komunikasi antar subjek. Teori tindakan komunikatif Habermas membatasi diri pada aspek kognitif, lalu Honneth menawarkan rekognisi. Rekognisi menekankan unsur pengetahuan. Manusia pada dasarnya senantiasa berada dalam relasi dialogis bersama orang lain atau komunitas tersebut membentuk identitasnya. Pengakuan terhadap subjek menjadi kondisi yang perlu atau dengan kata lain menjadi landasan normatif bagi pembentuk subjek agen moral dan bagi terciptanya relasi manusia yang positif. Ada 3 wilayah pengakuan Honneth. Yang pertama, self-confidence, percaya diri. Yang kedua, self-respect, rasa hormat. Dan yang terakhir, self-esteem, harga diri. Ketiga hal tersebut terangkum yaitu hidup afektif yang terlindungi dalam ruang intim yaitu cinta. Subjek bisa melihat dirinya sama dengan semua orang sebagai subjek yang penuh secara hukum. Kepercayaan diri dibangun dalam relasi cinta. Yang pertama, love and self-confidence, cinta dan kepercayaan. Contohnya, relasi cinta antara ibu dan anak. Dalam relasi cinta antara ibu dan anak, seorang ibu berusaha membaca dan mengartikan sinyal-sinyal tak terartikulasi dari si bayi. Dalam hal ini, ibu mesti memiliki intuisi dan kepekaan untuk menangkap apa yang dibutuhkan si bayi.
Yang kedua, right and self-respect, hak dan rasa hormat. Sebuah rasa memiliki terhadap martabat universal manusia. Contoh, memanggil teman dengan sebutan nama yang baik. Dan yang terakhir, solidarity and self-esteem, solidaritas dan harga diri. Menurut Hannett, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang di dalamnya setiap individu memiliki kesempatan yang nyata bagi realisasi diri yang utuh. Komunitas yang di dalamnya memiliki nilai keprihatinan di setiap individu. Dalam arti bahwa tidak ada seorang anggota yang menolak kesempatan untuk memperoleh penghargaan bagi kontribusi untuk kebaikan bersama. Contoh, dalam organisasi setiap anggota memiliki kepekaan antar satu sama yang lain, sehingga di dalam organisasi tersebut dapat tercipta kekompakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.